Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dari rumah masing-masing, kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian online GKJ Wirobrajan. Pada Minggu Trinitas 7 Juni 2020, saat ini kita akan mengumpulkan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita memasuki ibadah Minggu Trinitas dan menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan ketiga. Muliakan Allah Bapa. Votum dan salam. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pembuka. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia
memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi manusia. Karena itu mari bersama-sama kita mengangkat hati. Keselamatan kita telah nyata dan sempurna oleh karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita memuliakan Allah dalam pujian Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah namamu. Pengakuan dosa. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang seharusnya menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan, kami menyadari banyak hal yang telah kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah melakukan banyak dosa kepada sesama maupun kepada makhluk lainnya. Namun Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Tuhan, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, ampunkanlah dosa-dosa kami. Amin. Sebagai ungkapan penyesalan, marilah kita menyanyikan kidung Jemaat 25, bait yang pertama dan kedua, Ya Allahku di cahyamu.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Berita anugerah. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan hidup berdamai satu dengan yang lain. Karena Bapa yang mencipta, Kristus yang mengampuni, dan Roh Kudus memelihara kita. Kesempurnaan karya keselamatan Allah telah nyata di dalam karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masih dengan berdiri, kita nyatakan kesanggupan kita untuk tetap setia dalam rahmat Allah melalui nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 246, Ya Allah Maha Tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, telah genap dan sempurna keselamatan yang kita terima. Karena itu sebagai ciptaan baru milik Allah, biarlah kita juga terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita merendahkan diri sebelum kita menerima pernyataan kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah Engkau turun dan mendiami hati kami, maka genaplah karya keselamatan yang telah kami terima. Di dalam Sang Bapa kami dicipta, di dalam Sang Kristus kami ditebus, dan di dalam Roh Kudus kami mendapat roh kebenaran dan roh penghiburan. Maka Bapa, sepenuhnya kami adalah milik kepunyaan-Mu. Sekalipun saat ini kami harus bertahan di tengah masa kesusahan karena wabah corona, tetapi perayaan iman kami tetap, sebab keselamatan kami pun juga tidak pernah berubah atau berkurang. Karena itu Bapa, sempurnakan perayaan syukur kami di Minggu Trinitas dengan kebenaran sabda yang akan kami terima. Sehingga karya keselamatan Tuhan yang telah kami terima juga menjadikan kami turut terlibat di dalam masa pemulihan, di dalam masa kami harus memasuki zaman normal baru. Dan dengan demikian kami boleh bersaksi dan kasih Tuhan boleh dirasakan dan diterima di tengah dunia yang dalam kesusahan ini. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka hati, pikiran, dan segenap jiwa kami. Engkau juga urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini. Engkau mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar, menghayati, dan akan hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang akan kita dengar dan hayati melalui tampilan video berikut ini. Demikian sabda Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita boleh beribadah bersama. Setelah minggu lalu kita merayakan Pentakosta, kita merayakan peristiwa di mana Roh Kudus dinyatakan. Kini kita memasuki Minggu Trinitas, Minggu perayaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan tema hari ini adalah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengawali khotbah melalui gambar atau mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar ketika ada tulisan awas barang pecah belah. Kalau kita melihat barang seperti itu, awas barang pecah belah, mesti kita membayangkan ada barang yang rapuh. Kita harus membawanya hati-hati. Jangan sampai dibalik, jangan sampai ditumpuk, jangan sampai dibanting, jangan sampai diinjak-injak, jangan sampai basah. Barang yang disimpan dalam tulisan tersebut mesti barang yang rapuh. Tetapi ditulis demikian tentu karena mesti betapapun rapuh bukan barang yang murah. Ditulis demikian rapuh tetapi barang yang berharga. Isinya mesti sesuatu yang berharga. Karena kalau enggak berharga tidak akan ditempeli tulisan demikian. Berharga tapi rapuh. Nah, demikian juga sejatinya kondisi manusia. Saya mau menggambarkan manusia juga berharga. Bagaimanapun juga manusia gambar dan rupa Allah. Manusia dihembuskan nafas Allah dapat mengenal kehendak Allah. Manusia adalah mahkota ciptaan. Ciptaan terbaik dari Allah Bapa. Manusia berharga. Tetapi kenyataannya juga rapuh. Mudah sakit, mudah lupa, mudah terluka hatinya, kecewa, sedih, mudah marah, mudah dendam, mudah hubungan dengan yang lain menjadi rusak, mudah berbuat salah. Manusia juga rapuh, sekalipun ia berharga. Itu kenyataan kita, berharga tetapi juga rapuh. Maka pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana kita yang berharga namun rapuh, bersikap, bertindak untuk menghadapi kelemahan dan kerapuhan kita? Apa toh yang kita butuhkan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, karena kita sadar kalau kita rapuh, berarti kita harus hati-hati, waspada. Kalau sadar kita rapuh, berarti kita harus berani bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, mandiri. Kita harus menjaga tubuh kita supaya tidak mudah sakit, menjaga hati kita supaya tidak terluka, menjaga jiwa kita supaya tidak dikotori, dipengaruhi hal-hal yang buruk. Ini bagian kita menjaga kerapuhan kita supaya tidak mudah rusak, supaya tidak mudah hancur. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Harus waspada, harus hati-hati dalam kehidupan. Jangan sampai sembrono. Dan memang demikian sejarah kehidupan manusia. Kita terus berusaha melawan kerapuhan kita. Mandi, makan bergizi, berolahraga, semua itu bukan sekedar kebiasaan. Tetapi usaha untuk melawan, untuk mengatasi segala kerapuhan kita. Pertanyaannya kalau sudah mandiri, bertanggung jawab dan hati-hati, apakah persoalan kerapuhan kita sudah selesai? Belum, karena kenyataannya kita tidak dapat menyelesaikan diri kita sendiri. Maka kedua, kita juga butuh untuk berelasi. Kita butuh untuk bekerja sama dengan yang lain. Karena ternyata kerapuhan kita memang tidak bisa diatasi oleh diri kita sendiri.
Tidak ada manusia yang mencukupi kebutuhannya sendiri. Makan lalu menanam sendiri, butuh baju lalu memintal, menanam kapas, membuat kain sendiri. Enggak bisa. Dalam kerapuhan kita juga membutuhkan orang lain. Dalam kerapuhan kita sadar bahwa ternyata kita berkaitan satu dengan yang lain. Kita saling bergantung satu dengan yang lain. Itu mengapa dalam peribahasa bahasa Jawa itu banyak menunjukkan betapapun rapuh manusia, relasi dengan sesama itu menjadi kekuatan. Tuno sata, bati sana. Saya bisa rugi dalam masalah materi, tetapi saya akan untung dalam persaudaraan. Mangan ramangan, kumpul. Itu artinya yang penting kumpulnya, relasinya, bukan sekedar rasa kenyang. Semua itu menunjukkan sekali lagi kerapuhan kita tidak dapat diatasi sendirian. Kerapuhan kita harus diatasi bersama-sama. Maka kita sadar betapapun rapuh, kita punya tanggung jawab sebagai individu, tetapi juga kesadaran sebagai makhluk sosial. Lanjut pertanyaannya, apa kalau dengan demikian sudah bertanggung jawab, waspada, sudah berelasi dengan baik, lalu kita bisa mengatasi kerapuhan kita? Belum. Ternyata yang ketiga, kita pun masih harus menjaga kelestarian alam lingkungan. Maksudnya apa, Pak? Oke, kita rapuh, kita sudah hati-hati, kita sudah berelasi. Tapi jangan dilupakan bahwa alam dan bumi kita juga rapuh. Persoalan sampah, persoalan pencemaran, persoalan sumber daya yang mudah habis, itu menunjukkan alam pun juga rapuh. Kita tidak bisa selesai mengatasi kerapuhan kita. Kita pun juga harus menjaga, memelihara alam dari segala kerapuhannya. Bukan hanya kita, alam pun juga rapuh. Maka kita harus melestarikannya, maka kita harus menjaganya supaya tidak rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pengalaman kita di tengah wabah atau pandemik virus corona ini pun menunjukkan betapa rapuhnya kita. Rapuhnya manusia begitu, karena betapapun kuat ternyata tidak ada yang kebal virus. Kita lalu sadar tanggung jawabnya, oke saya mandiri, saya harus menjaga diri, saya harus rajin mandi, rajin cuci tangan. Tapi kenyataannya secara pribadi tubuh kita pun bisa sakit. Tidak kebal apalagi belum ada vaksinnya. Saya baru ngomong baru tubuhnya. Relasinya. Tidak cukup dengan mandi, cuci tangan, kita itu dijamin bebas. Kita pun harus menjaga relasi, akhirnya ada social distance, ada physical distance. Bahwa ternyata persoalannya virus ini pun harus dihadapi dengan kerjasama di antara kita. Sayangnya kalau gagal juga rusak, rapuh relasinya lalu stigma. Jangan dekat-dekat itu Pak Yosep pucet gegek kena corona. Itu yang terjadi, rapuh relasinya. Pun demikian rapuh alamnya. Ternyata kita tahu betapapun kita sudah berusaha membuat barikade, membuat penutup. Terkadang kemudian ditemukan klaster-klaster baru. Ternyata betapapun sudah kerjasama menjaga diri, juga bisa terjadi sebuah lokasi menjadi pandemik. Itu kenyataannya kerapuhan. Itu kenyataannya bahwa kelemahan kita baik pribadi, baik relasi maupun lingkungan itu kita alami di tengah pandemik corona ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Saya ingin menggariskan, kalau kita sadar bahwa kita itu rapuh, baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, ataupun sebagai makhluk lingkungan. Kini kita sadar bahwa kebutuhan kita aslinya adalah kebutuhan dipulihkan. Kebutuhan kita adalah kebutuhan memulihkan.
Kalau kita sehat itu lupa, padahal sejatinya bisa capek itu butuh dipulihkan. Hati yang sedang marah butuh ditenangkan. Hubungan yang rusak butuh dirukunkan. Dalam kehidupan yang rapuh, kebutuhan sejati kita bukan materi tetapi hidup yang dipulihkan. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam perayaan Minggu Trinitas kita mempergumulkan tema, yaitu terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Firman Tuhan dengan jelas, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita sering mendengarnya, tetapi sayang lalu kita menerimanya hanya setengah, bahwa ini ayat amanat agung. Ini pengajaran supaya setiap orang dibaptiskan dan menjadi Kristen. Sampai di situ, tidak memahami Trinitasnya, apalagi melanjutkan ayat, padahal ayat selanjutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Bahwa amanat agung ini bukan sekedar menjadikan orang Kristen, tetapi bahwa di dalam karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan. Kita dilibatkan di dalam karya keselamatan Allah. Tetapi kalau sudah ngomong tentang Trinitas, ini persoalannya. Ini yang paling sulit. Karena Trinitas itu artinya Tritunggal. Tri itu 3, tunggal itu 1. Itu paling sulit dipahami. Apa to maksude? Mosok telu kuwi siji, siji kuwi telu. Padahal urutannya siji, loro, telu. Urutannya 1, 2, 3. Trinitas itu memang diajarkan dan keyakinan iman kita. Prinsip dasarnya hanya ada satu Allah. Itu makanya tunggal. Karena kita percaya monoteisme, hanya ada satu Allah. Tetapi ada pengakuan selanjutnya. Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Berarti tiga-tiganya kekal, tiga-tiganya tidak diciptakan, tiga-tiganya juga adalah satu kembali. Karena hanya ada satu Allah. Namun ada poin yang ketiga. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu tidak sama. Yesus tidak sama dengan Bapa, Bapa tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus juga tidak sama dengan Yesus. Terus bingung. Maksudnya apa toh itu? Susah. Kita sendiri orang Kristen kadang enggan membicarakannya. Kalau memahami saja sudah sulit, bagaimana kita bisa menjelaskan, apalagi kita mau mempraktekkan. Relevansi, makna Bapa, Putra dan Roh Kudus kita praktekkan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sulit, tidak harus dimudah-mudahkan. Ada beberapa kesalahan. Trinitas memang artinya 3 di dalam 1. Tetapi jangan kalau berbicara 3 dan 1, lalu kita pakai memandangnya sebagai objek matematika. Allah bukan objek matematika. 3 di dalam 1 ini justru mau menunjukkan misteri Allah. Bahwa Allah tetap tidak dapat dijelaskan oleh manusia sepenuhnya. Manusia kalau bisa menjelaskan Allah sepenuhnya itu bukan Allah. Itu malah berhala. Itu mau menunjukkan misteri Allah. Bahwa di dalam Allah yang tunggal ada kemajemukan. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu yang diyakini. Bagaimanapun juga Allah itu roh, bukan materi. Kalau materi itu ada gas, cair, padat. Allah itu roh, bukan materi. Allah itu misteri dan Allah bukan objek matematika. Ada beberapa gambaran Trinitas yang maksudnya menjelaskan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, beberapa gambaran yang akan kami sampaikan perlu kita pahami. Bahwa gambaran itu hanya sebagai alat bantu. Tidak bisa mewakili kebenaran, kesungguhan dari pengajaran Trinitas itu sendiri. Ada beberapa gambaran. Pertama, ini gambaran yang disampaikan oleh Santo Patrick. Seorang santo artinya yang mengabarkan Injil bagi orang-orang Irlandia.
Santo Patrick itu kemudian menunjukkan kepada sebuah daun. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tetapi mendekati daun shamrock namanya. Ini mendekati mirip-mirip dengan daun semanggi. Apa yang unik, perhatikan. Seperti daun semanggi itu, ada satu batang daun, tetapi daunnya ada 3 helai. Dan 3-tiganya itu bentuknya sama. Ini mau menunjukkan bahwa daunnya berapa? Daunnya 1, tapi lembarannya 3. Ini menunjukkan bahwa 3 itu di dalam 1. Ini mau menunjukkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama. Tetapi dalam 1, tapi enggak dicampur. Itu gambaran dari sebuah ciptaan yang namanya daun shamrock. Yang mau menggambarkan Bapa, Putra, Roh Kudus itu sederajat, itu kekal, itu satu hakikat Allah, dan 3-tiganya adalah 1. Ada gambaran lain yang kedua misalnya. Gambarannya adalah air. Air itu unsurnya 1, tetapi bisa berubah. Kalau padat namanya es batu, kalau cair ya namanya air, namun juga bisa berubah jadi gas ketika menjadi uap. Kita melihat awan itu adalah air yang ada di udara. Itu adalah uap air yang jadi awan. Nah, gambaran ini juga mau membantu ketika Allah Bapa hadir mencipta yang dikisahkan di Perjanjian Lama, itulah Sang Bapa. Lalu perwujudannya ketika datang ke dunia di dalam Yesus Kristus, Perjanjian Baru itu adalah perwujudan Allah Anak atau Yesus Kristus. Lalu menjadi sebuah kuasa yang tinggal dalam hidup kita, itu adalah perwujudan Allah Roh Kudus. Ada gambaran lagi yang maka gambarannya adalah air. 3 perwujudan tapi 1 unsur. Beda memang dengan gambaran dari daun shamrock. Gambaran ketiga itu adalah matahari. Matahari itu 1, jelas. Tetapi pertama dia adalah bintang. Hakikatnya adalah bintang yang bersinar. Tetapi persoalannya tidak ada orang yang berani menatap matahari. Matanya mesti sakit bahkan bisa buta. Lah kok tahu matahari ada? Ya karena matahari. Nah kalau itu ibaratnya bintangnya Bapa, tapi bagaimana bisa melihat Bapa? Kita butuh cahaya matahari. Dan cahayanya itulah Sang Anak. Kita bisa melihat Allah melalui cahaya. Kita bisa melihat Allah melalui Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Tapi tidak cukup hanya cahaya. Karena kita bukan hanya dapat melihat dengan cahaya, tetapi melalui matahari kita juga menerima panasnya. Sengatan matahari itu menunjukkan kuasa Roh Kudus yang menyengat kita, yang dapat kita rasakan, yang dapat menggerakkan kehidupan kita. Itu pun juga gambaran lain dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun yang lebih penting bukan sekedar dipahami. Trinitas harus sungguh-sungguh kita percaya dan sungguh-sungguh kita imani dalam kehidupan praktek sehari-hari. Maka saya justru ingin menggambarkan, kalau tadi kita sudah berbicara tentang kerapuhan manusia sebagai individu, sebagai sosial, dan kerapuhan lingkungan. Trinitas mau mengatakan tentang kekuasaan Allah bagi manusia. Trinitas mau menunjukkan kekuatan Allah yang penuh di tengah kerapuhan manusia. Apa maksudnya? Pertama, Trinitas, kita mengakui Allah yang Maha Esa. Kita percaya satu Allah, maka kita tahu bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Berarti semua itu diciptakan oleh Allah dan pencipta itu satu. Satu-satunya Allah berarti Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak tertandingi kuasanya. Relevansinya kalau kita percaya Allah itu tunggal, maka semuanya akan tunduk dalam kekuasaan Allah. Tidak boleh ada penindasan. Hanya Allah yang berhak berkuasa, bukan yang lain. Kalau Allah tunggal itu pencipta, maka kita harus meyakini bahwa semuanya diciptakan Allah, berarti semuanya itu miliknya Allah.
bukan milik golongan tertentu. Maka kita nggak bisa, aku yang jadi milik Allah mau ngaku orang percaya. Lalu kemudian kita berani menghakimi, oh kamu bukan milik Allah, mau kamu nggak kepercayaannya nggak sama dengan saya. Oh kamu bukan milik Allah, mau kamu berbeda dengan saya. Enggak boleh. Allah yang tunggal yang mencipta. Berarti kita pun harus mengakui bahwa semuanya adalah milik Allah. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Semuanya dikasih seperti matahari pun tidak membeda-bedakan. Justru yang membedakan itu orang beriman dapat bersyukur. Orang yang tidak beriman, yang tidak mampu mensyukuri segala pemberian Tuhan. Mari ketunggalan Allah menjadikan kita percaya Dia empunya segala sesuatu. Semua adalah miliknya. Tetapi yang tunggal itu, sekarang kedua, berada dalam relasi yang majemuk. Tunggal tetapi majemuk. Karena biasanya yang namanya maha kuasa tunggal itu bisa menjadi sewenang-wenang. Yang berkuasa tunggal bisa melakukan kekerasan. Tetapi Trinitas mau menunjukkan yang maha tunggal itu berelasi di dalamnya dalam kemajemukan. Disinilah berarti adanya kesetaraan. Di sini mau menunjukkan hubungan setara dan saling melengkapi. Maksudnya gimana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tetapi relasinya setara. Berarti kalau kita percaya kepada Allah yang tunggal, kita pun juga berelasi di dalam kesetaraan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah relasi yang setara. Dan relasi yang penuh yaitu keadilan dan kasih. Kalau tunggal sewenang-wenang, kita mengatakan yang adil, dosa berarti harus dibinasakan. Atau hanya kasih tanpa keadilan, ya sudah pemutihan saja, nggak ada penebusan. Tetapi karena adil dan kasih itu menunjukkan kesetaraan. Bapa, Putra, Roh Kudus mengajarkan kita bahwa di dalam Allah kita menjadi setara, tidak sewenang-wenang. Menjadi saling bergantung, saling membutuhkan, bahkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah Bapa, Putra, Roh Kudus, kemajemukan dalam ketunggalan. Menjadikan kita juga setara, saling bergantung satu dengan yang lain. Ketiga, yang lebih indah lagi. Trinitas mengajarkan kepenuhan dan kesempurnaan. Gambaran Trinitas yang paling alkitabiah bukan pada daun, bukan pada es, bukan pada matahari. Trinitas yang sejati lihat ketika Tuhan Yesus itu dibaptis. Di sana yang dibaptis Sang Putra Tuhan Yesus, yang bersabda inilah anakku yang kukasihi adalah Sang Bapa, yang turun dari langit burung merpati adalah Roh Kudus. Tiga-tiganya satu, tiga-tiganya tidak sama. Tetapi disinilah Allah menunjukkan kepenuhan dan kesempurnaannya. Gimana? Ya penuh sempurna karena Bapa itu mencipta. Putra telah menebus, Roh Kudus itu memelihara. Bapa ibaratnya melindungi dari atas. Sang Putra hadir menjadi manusia menuntun hidup kita. Sang Roh Kudus di dalam hidup kita memberi kuasa, dorongan untuk melakukan kehendak Allah. Bapa ibaratnya di atas yang melingkupi. Anak ibaratnya di samping yang menuntun. Roh Kudus itu yang menopang dan yang tinggal di dalam hidup kita. Atau ibaratnya ketika kita berdoa. Kita berdoa kepada Bapa. Salurannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan doanya adalah kuasa Roh Kudus. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus menunjukkan kepenuhan manusia. Menunjukkan kesempurnaan karya Allah bagi manusia. Gambarannya seperti tadi bahwa manusia itu pribadi, individu, relasional. Tetapi juga penuh dengan lingkungannya. Kita mau jadi manusia sempurna, relasinya baik tapi kalau alamnya rusak. Ya enggak baik. Kita mau relasinya baik tetapi pribadinya enggak baik, ya rusak relasinya. Ada kemajemukan tetapi ada kesatuan yang utuh.
Itulah makna dari Trinitas. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita mau diajak ketika ada istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menunjukkan ikatan hidup keluarga. Ikatan hidup keluarga inilah yang disebut ikatan pemulihan. Di keluarga itu dua orang dipersatukan. Di keluarga itu kehidupan diawali bertumbuh. Di keluarga itu setiap manusia diterima. Bahkan dalam segala kelemahannya, bahkan sampai di ajalnya, manusia itu selalu diterima di tengah keluarga. Maka mari, kalau karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah karya pemulihan, percayalah kalau kita percaya dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1, saya melihat pribadi sebagai pribadi baru dalam Kristus. 2, saya melihat sesama adalah keluarga saya. Bukan lagi membedakan yang kafir atau yang tidak. 3, saya melihat alam ini adalah rumah. Rumah, keluarga, dan pribadi itu adalah tetap menjadi kesatuan sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hayati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah memulihkan kita. Kita telah dipulihkan Allah. Berarti kehidupan kita yang merapuh ini oleh kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga adalah kuasa kita untuk memulihkan dunia. Pulihlah relasi dengan sesama, karena itu keluarga kita. Pulihlah relasi dengan rumah, yaitu alam lingkungan kita. Di sanalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita, berdoa pribadi menghayati kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sadar betapa rapuhnya diri kami. Kami sadar betapa rapuhnya relasi kami. Bahkan kami sadar juga rapuhnya dunia alam lingkungan kami. Betapa rentan dan mudahnya kami begitu rusak. Tetapi kini kami melihat di dalam kuasa Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami dipulihkan. Di dalam Kristus kami telah menjadi ciptaan baru sebagai manusia yang digerakkan oleh kuasa dan kehendak Allah. Bahkan kini kami melihat sesama sebagai keluarga kami dan kami melihat alam sebagai rumah kami. Dengan demikian Bapa, biarlah karya keselamatan menjadikan kami membawa kedamaian dengan kehidupan bersama-sama dengan sesama. Bahkan dengan seluruh ciptaan-Mu yang tinggal bersama kami di dunia ini. Ampunilah jika masih terjadi penindasan, ketidakadilan, karena semua itu justru bertentangan dalam kuasa persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah ikatan keluarga, ikatan kekal dan kudus, ikatan dipulihkan dan memulihkan. Karena itu Bapa, kini saatnya kami yang telah Engkau selamatkan untuk bersaksi di tengah dunia, kami yang telah Engkau pulihkan, kami pun harus memulihkan dunia sebagai bagian dalam rancangan keselamatan-Mu. Di dalam Kristus Putra Allah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih, di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari kembali kita menghadap Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami terima. Sungguh Allah Bapa yang melindungi, Yesus Kristus yang menuntun, dan Roh Kudus yang menggerakkan hati kami. Engkau telah memenuhi kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya, supaya dengan demikian kami sungguh dipulihkan dan kami pun boleh menjadi bagian karya pemulihan Allah. Terima kasih Bapa, dan untuk itu kami memanjatkan syafaat, memohonkan pemulihan dalam kehidupan kami semua. Kami mendoakan dalam kehidupan berbangsa bernegara, di mana kami bersama-sama menghadapi kesusahan pandemik virus corona. Kami percaya penuh Engkau berdaulat atas langit dan bumi, sehingga di dalam kesusahan ini pun Engkau tetap memegang, Engkau tetap mengatur, dan dengan demikian kami penuh percaya dan memohon, angkatlah kesusahan ini Bapa, supaya kami boleh dibebaskan, supaya kami juga boleh dipulihkan. Tetapi kalaupun kami akan menghadapi situasi yang baru, bukanlah kekhawatiran atau keluhan, karena kami percaya jika Engkau pun masih mengizinkan kami bergumul, Engkau juga memberi kami kekuatan, penghiburan, sehingga kami dapat menanggungnya. Berkatilah pemerintahan kami di dalam mengatur dan memulihkan kondisi bangsa kami, mampukan kami sebagai rakyat dan masyarakat untuk mendengar dan menaati, karena kondisi ini tidak dapat hanya saling menyalahkan, melainkan kami harus saling menghormati dan bekerja sama. Beban akan terasa ringan dan pekerjaan dapat segera diselesaikan ketika kami saling menopang dan saling membantu di tengah kerapuhan dalam krisis wabah pandemik ini. Kami pun mendoakan segenap para pejuang kesehatan. Engkau karuniakan kekuatan dan hikmat di dalam melayani masyarakat. Engkau juga berkati dan memelihara keluarga mereka yang harus ditinggalkan. Kami juga mendoakan terlebih yang bergumul karena terdampak wabah ini, yang harus sakit beristirahat, baik sebagai pasien positif ODP ataupun PDP. Lawatan penghiburan mula yang sungguh kami rindukan, dan jamahan tangan Kristus yang kudus mengaruniakan kesembuhan. Engkau juga memulihkan kami dari hubungan yang rusak, karena kami terlalu menjaga jarak sehingga kami lahir stigma, mencurigai, menjauhi, bahkan menghakimi dan menghukum orang-orang yang dianggap sebagai sumber penyakit. Ampunilah kami dan pulihkanlah, sebab yang dibutuhkan sejatinya harus saling mendukung dan saling menopang. Kerusakan karena stigma ini akan menjadikan lebih banyak orang tidak jujur untuk mengakui segala kelemahan dan penyakitnya. Pulihkanlah relasi yang rusak. Pun demikian Bapa, kami mendoakan juga di dalam kondisi mereka yang harus kehilangan atau kekurangan penghasilan. Kepadamu ya Allah sumber hidup, Engkau tidak akan pernah membiarkan setiap perbuatan tanganmu untuk kelemahan dan kelaparan. Bertindaklah sebagaimana janjimu yang kami percaya. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Pulihkanlah mereka yang saat ini di dalam segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Mampukan gereja-gereja untuk terus bersaksi dan berkarya
di tengah keprihatinan ini, sebagaimana Kristus telah berbela rasa kepada dosa kesalahan kami, dan Kristus telah memulihkan kami, dan ini menjadi saatnya gereja-gereja untuk mengambil bagian, bersaksi dan menyatakan kemurahan kasih Tuhan di tengah keprihatinan bangsa kami. Mampukan gereja-gereja untuk terus mengembangkan pelayanan-pelayanan kreatif, sehingga kami tidak hanya menjadi mengeluh dan malas ataupun jenuh dan bosan, melainkan kami tahu bahwa Tuhan pun tetap berkarya di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami pun mendoakan segenap jemaat Bapa yang sakit, kami mohon lawatan, penghiburan dan kesembuhan dari Tuhan. Yang usia lanjut kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan karuniakan umur panjang dan damai sejahtera. Yang berkebutuhan khusus Tuhan juga topang hari-harinya dalam sukacita, Tuhan jauhkan dari godaan dan kecelakaan. Keluarga yang menunggu, Bapa karuniakan kesabaran cinta kasih untuk tetap setia melayani dengan penuh bakti. Dan juga kami berdoa bagi segenap jemaat di dalam segenap tugas kewajiban. Bagaimanapun sekalipun kami di rumah, kami harus menyelesaikan kewajiban belajar bagi anak-anak kami, kewajiban kami untuk tetap bekerja. Berkatilah kami supaya kami tetap dapat menyelesaikan tanpa harus dengan mengeluh, tetapi kami merasakan Engkau memampukan kami. Engkau juga karuniakan kesempatan waktu lebih banyak di rumah. Sejatinya menjadi waktu kami untuk lebih banyak berdoa, mendengar firman-Mu dan membangun mezbah keluarga, supaya dengan demikian dalam kelemahan kami merasakan hadirat Tuhan yang selalu menghibur, menguatkan, dan memberikan kami hikmat untuk tetap dapat berjuang melawan keprihatinan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pun membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah seruan hati kami. Kami sungguh membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami memohon, tinggallah dan jadilah pusat dalam kehidupan kami. Inilah Bapa seru doa syukur, permohonan syafaat yang panjang dan jauh dari sempurna. Ampunilah atas setiap permohonan yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi kami percaya Engkau mendengar, Engkau menyempurnakan, dan yang akan terjadi adalah seturut kehendak-Mu dan hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan syukur. Ayat pengantar persembahan yaitu terambil dari 1 Taraweh pasal 16 ayat yang ke-29. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yaitu dari 1 Taraweh 16 ayat yang 29. Yang demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita persembahkan dengan kidung persembahan, kidung jemaat 287B, bait 1 dan 3. Sekarang beri syukur.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk penyerahan persembahan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau cerahkan bagi kami semua atas segala berkat dan karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kami di tempat ini. Di mana dalam kebaktian online saat ini ya Tuhan, Tuhanlah pimpin kami bersama. Tuhan urapi kami semuanya. Di mana firman-Mu yang begitu indah dan mulia ini Tuhan, kiranya selalu masuk ke dalam hati sanubari kami masing-masing, sehingga kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam bermasyarakat maupun di dalam keluarga kami sendiri, serta dalam bergereja. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan selama ini yang telah kami terima dengan segala kerendahan hati kami ini Tuhan. Tuhan juga mempercayakan kepada hamba-Mu ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta, yang sebagai penggembala kami Tuhan, dengan firman-Mu ini Tuhan, bisa menjadikan sumber kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami hendak untuk mempersembahkan segala persembahan yang kami miliki ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan Engkau sucikan, Engkau urapi, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Dan juga kiranya persembahan ini dapat berguna bagi jemaat-Mu di tempat gereja-Mu ini Tuhan, GKJ Wirobrajan. Dan kiranya Tuhan, bagi yang mengelola persembahan ini, Engkau urapi juga, beri kebijaksanaan dalam mengatur, mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat bagi kelangsungan gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk semuanya ini Tuhan, tak lepas dari segala karunia Tuhan sendiri bagi kami. Dan kami menyadari masih banyak kekurangan, kekhilafan kami Tuhan, dalam kami melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah segala kesalahan serta dosa-dosa yang kami lakukan ini. Untuk itu, yang sebentar lagi kami juga hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati, lindungi kami dalam setiap langkah kami, untuk dapat kembali berkumpul bersama keluarga-keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami juga tak lupa bahwa Tuhan memberikan persembahan melalui doa yang begitu agung dan mulia, yaitu doa Bapa kami yang akan kami haturkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Dan marilah bersama-sama kita siap untuk menyatakan diri sebagai utusan Allah yang melanjutkan karya pemulihannya. Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 347, Haleluya, hormat sepenuhnya.
pengutusan dan berkat. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah Minggu Trinitas pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan di tengah situasi keprihatinan yang telah kita alami sekarang. Tetap semangat, tetap sehat, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.